warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman media sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah mengatensi kejadian atau perkara kasus klien saya, Dr. Richard Lee. Dan alhamdulillah malam hari ini klien saya tidak ditahan. Dan atas atensi Pak Kapolri dan atas perintah Pak Kapolri, maka klien saya tidak ditahan. Dan insya Allah kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti atau menggunakan akun palsu atau menggunakan akun orang lain yang sebelumnya telah dilakukan tindakan untuk disita oleh pihak penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Atas atensi ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Begitu juga terima kasih saya setelah ketemu. Nah, itu tadi, maka ketika kalian tanya, apakah kami akan pra-peradilan? Saya katakan, saya belum terpikir untuk itu. Setelah saya bertemu dengan Dirkrimsus, Saudara Auliansah Lubis, bertemu dengan Wadir, Saudara Sitepu, bertemu dengan Kasubdit Cyber, Saudara Rofan, maka saya sebagai kuasa hukum, wajib hukumnya bertanya tentang apa yang disangkakan kepada klien saya. Setelah kita berdiskusi, maka disepakati bahwa klien saya tidak ditahan. Kenapa? Karena meskipun Pak Kapolri mengatensi untuk tidak dilakukan penahanan, tentu saja prosedur administrasi, tahapan-tahapannya, dan pendekatan hukumnya harus terpenuhi. Karena itu, saya juga terima kasih. Dan oleh karena itu, maka inilah gunanya komunikasi. Bahwa ada perbedaan komunikasi sebelum ketemu, maka saya ingin jelaskan bahwa kalau kepolisian melakukan pendekatan hukum seperti ini, maka saya melihat tidak ada yang perlu dikorbankan dalam kasus ini, karena klien saya dikembalikan ke rumahnya. Tidak ada yang perlu harus mempertanggungjawabkan ini, nanti semuanya akan ada di proses peradilan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan laporan Kartika Putri. Terkait dengan laporan Kartika Putri, klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Dan laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses, insya Allah juga akan lakukan gelar. Kami berharap, Saudara Kartika Putri, marilah kita mencari jalan penyelesaian dan perdamaian. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua ada hikmah yang terbaik, dan inilah keinginan kita semua, bahwa tidak ada yang tercederai, kerja saya profesional, polisi profesional, korban klien tidak ada yang harus menanggung semuanya. Saya kira itu. Cukup? Ya? Tidak. Karena beliau tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, tidak ada yang berbahaya. Jadi beliau nanti, Saudara Richard Lee akan di BAP, kami tunggu panggilannya, dan kemudian sesuai dengan peraturan akan dilimpahkan, nanti akan disidangkan di Jakarta. Insya Allah akan baik-baik saja. Kami optimis urusan Kartika Putri juga akan selesai. Jadi tidak ada yang tercederai. Itu tadi makanya saya bicara, saya terima kasih
Saya bukan teriak, saya menyampaikan keberatan saya sampai saya tahu akar masalah yang sesungguhnya. Begitu ketemu masalahnya dan dapat penyelesaiannya, clear. Tidak ada yang perlu korban, tidak ada yang perlu ditindak, semua berjalan dengan baik. Oke, cukup. Apa? Alasan tidak ditahan itu apa, Bang? Pertama, klien saya kooperatif. Dijemput, dia kooperatif. Video beredar, dia kooperatif. Saya tanya tadi, beliau dilayani dengan baik ya? Ya, makan dengan baik, tidur juga dilayani dengan baik, beliau di situ, dan kemudian saya juga tanya ke mereka, diperlakukan dengan baik, dan klien saya juga ketika dimintai keterangan, diminta oleh penyidik, semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Tentu juga kasus ini menjadi perhatian publik. Tentu Pak Kapolri juga pantau kan? Apa yang masalah dengan klien saya? Sehingga tidak perlu ditahan. Presiden saja boleh memberikan yang namanya hak-hak istimewanya untuk membebaskan seseorang. Apa masalahnya dengan klien saya? Mungkin ini mispersepsi saja. Yang saya katakan remeh-temeh, nggak perlu diperpanjang. Itu saja. Terima kasih. Gimana kabarnya? Oke, silakan ngomong sedikit. Silakan ngomong sedikit. Saya Sedikit aja. Satu aja. saya nggak bisa ngomong banyak. Saya baru keluar, capek banget. Saya nggak bisa ngomong banyak. Yang bisa saya ucapkan, saya ucapkan terima kasih sekali. Pak Kapolri. Semuanya bantu saya, Kapolri bantu saya, Dirkrimsus bantu saya, Wadir bantu saya, semua penyidik bantu saya, Bang Rasman luar biasa bantu saya, dan banyak banget masyarakat Indonesia yang doain saya. Terima kasih. Kasubdit juga bantu saya, dan istri saya luar biasa sekali bantuin saya. Cukup. Maaf ya. Sorry ya. Udah ya. Belum tidur. Bang, nanti Bang. Sabar Bang. Kita gimana dong terkait akun itu dong? Dong, terkait tuduhannya gimana dong? Terkait sampai dituduh dok. Tadi udah jawab Pak Rasman ya. Maaf ya. Nanti ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih ya. Ngomong nggak? Ngomong nggak? Mana yang lagi? Suara yang saya lawan. Ya, akun Instagramnya. Pertama, Jangan maju. handphone yang disita tadi, yang kemarin kan ada 2 handphone disita, yang kaitannya dengan katakanlah meretas lah kira-kira begitu ya, itu dipinjam pakai. Yang dengan Kartika Putri masih tetap disita, karena kita pun tidak minta itu. Jadi nggak ada masalah. Ke depan Dr. Richard boleh untuk tetap memposting tapi di akun baru, tidak akun yang lama. Kalau sudah selesai urusan dengan Kartika Putri, selesai kita urusan dengan retas-meretas yang diduga oleh polisi. Itu saja. Prinsipnya kan pendekatan hukum kan saya katakan, caranya saja. Kalau caranya diterapkan dengan barbar, ya kita akan bahaya negara ini. Tapi kalau begini pendekatannya clear, tidak ada masalah. Berarti kejadian kemarin itu terkait dengan Kartika Putri ya, Bang? Bukan. Ternyata bukan. Nah itu tadi kan. Kenapa? Karena mungkin penyidik ketika datang ke sana tidak jelaskan kepada saya. Ternyata itu mereka duga ada masuk satu akun baru
tapi tetap menggunakan akun lama, kira-kira gitu. Sehingga terfollow up lah atau terpost. Setiap dipost di Facebook, terpost di Instagram. Sehingga mereka heran, ada apa ini kok muncul gitu kan. Setelah dicek, oh ini dianggap sesuatu oke. Terakhir, oh ini masalahnya. Ya udah mereka jadikan tersangka. Nah kita tidak pungkiri itu, nanti kita uji. Saya juga tidak memaksakan diri. Tapi yang penting jangan dipaksa seperti ini. Dan kalau memang hak klien saya menjadi tahanan luar atau apa, ya sudah berikan itu. Dan ternyata Pak Kapolri dan Pak Kapolda melihat itu gitu. Jadi saya terima kasih dari Krimsus juga semua. Bang, status Ya. status di Polda Sumsel gimana, Bang? Itu saya tidak ada pemberitahuan wajib lapor. Karena itu juga tidak harus, yang penting ada jaminan kan? Kan sudah ada penjaminan tadi bahwa dia tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Adapun kasus Kartika Putri, komunikasi dengan Pak Kapolda dengan Dirkrimsus itu sedang akan berjalan, insya Allah minggu ini akan kelar. Ya kita harapkan berdamai lah, apa sih untungnya gitu ya. Ini remeh-temeh yang dibesar-besarkan. Tapi tadi sempat ada jaminan bagaimana? Sempat tadi ada jaminan. Ada, kita yang jamin lah. Apa, Bang? Apa Ya. jaminannya, Bang? Ya bahwa dia tidak melarikan diri, kan istrinya yang jamin. Ya. Berarti ada jaminan bahwa tidak ditahan, ya berarti ada penjaminan jatuhnya Bang ya. dong, iya. Bukan dari atensi Kapolri atau seperti apa gimana? Kan Kapolri berhak memberi atensi, dia memberi pendapat, memberi penilaian, jangan kalian tahan kan boleh. Iya. Tapi dengan syarat-syarat. Apa itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan yang sama, tidak menghilangkan barang bukti, itu saja kan. Oke? Bang, jadi pasal ini ancaman hukumannya 8 tahun ya, Bang? Pasalnya. Iya, oke. Tapi kan boleh saja hukum hakim membebaskan kalau dianggap tidak serius. Itu kan kalau tingkat kejahatannya apa, tentang apa dulu kan. Ini kan kaitan dengan Kartika Putri terus ada retas-meretas, terus dia lagi jualan, dianggap itu, oh kok dia masuk ke sini, dia melanggar, ini sudah polis lain. Dan saya katakan tadi, ini perdebatan yang di luar pembicaraan bahwa ini di dunia maya. Agak sulit dia membuktikan polis lainnya itu. Gitu tadi. Bang, Kartika Putri atau gimana, Bang? Saya sudah WA dia, tapi beliau kelihatannya kurang care. Ya saya harapkan pihak penyidik lah yang akan komunikasi. Kalau saya, klien saya mau, nggak ada masalah. Tadi itu bicara juga tadi. Bang, Bang, ini murni bebas ya, Bang? Murni Bukan. bebas. Dia ini ditangguhkan penahanannya, Berarti ada dipinjam penahanan pakai. ya. Kan sudah Bisa dibilang tersangka. seperti itu ya. Tidak ada yang kita cederai. Kita cinta Polri, tegakkan hukum dengan benar. Kalau ada kejahatan pun kita nggak biarkan. Tapi jangan kriminalisasi. Itu saja.